Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Baik. Pak. baik, Pak. Nggih. Bapak harap kalian dalam keadaan yang senantiasa baik. Ingat jaga kondisi, patuhi protokol kesehatan. Ya. Baik anak-anak, terkait pembelajaran hari ini, kita akan lanjutkan materi terkait dengan bahasan fluida statis tentang submateri tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Namun sebelumnya, ya silakan Bapak tunjuk Arsa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Nih, silakan Arsa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Arsa. Baik anak-anak, terkait dengan kehadiran kalian hari ini, Pak cek juga kehadiran kalian lewat LMS. Lydia ya, Komang untuk memimpin tepuk PPK hari ini. Silakan Komang. Tepuk PPK. Religius. Terima kasih kalian sudah melakukan kegiatan tepuk PPK ya. Ya, mereview dari pembelajaran minggu lalu, Bapak ingin tahu sejauh mana kalian paham tentang materi yang sudah kita pelajari. Dengan demikian, Bapak akan berikan kalian kuis dulu terkait dengan materi minggu lalu ya. Berdasarkan gambar tersebut, peristiwa ini bisa terjadi apabila Masa fluida lebih besar dan masa benda. Terima kasih anak-anak, kalian telah menjawab kuis hari ini. Yang nampak di slide kalian itu apa? gambar angang-angang, Pak. Nah, kalau kalian cermati, ini adalah gambar binatang yang berada di permukaan zat cair. Dan ini akan terkait dengan materi yang kita akan pelajari bersama. Oke, izinkan Bapak untuk menyampaikan kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk IPKD-nya, yang pertama menjelaskan peristiwa tegangan permukaan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, melalui proses pembelajaran materi fluida statis dengan menggunakan model problem-based learning. Adapun untuk teknik penilaian dalam pembelajarannya mencakup 3 ranah. Baik anak-anak, kita ke inti pembelajaran ya. Nah, dalam inti pembelajaran ini, Bapak akan mengorientasikan kalian terhadap permasalahan yang ada. Tinggal dilakukan seperti ini. Yap, seperti teman-teman lihat, koinnya jadi mengapung di atas air. Nih, kayak gini. Mengapa koin itu bisa mengambang atau terapung, padahal massa jenis dari koin itu lebih besar daripada massa jenis air? Siapa yang bisa jawab? Silakan saya dulu. Baik, jadi seperti yang tadi Cynthia bilang, jadi di air itu ada suatu ikatan antar molekulnya yang disebut dengan gaya tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan itu yang menyebabkan di atas permukaan air itu seperti ada lapisan tipis yang elastis itu, sehingga kalau misalnya koin itu dimasukkan dengan perlahan, tekanannya juga ringan, jadi pisan dari tegangan permukaan itu tidak pecah, jadi koinnya itu tidak tenggelam. Sekian, Pak. Oke. Bagus. Bapak keep dulu ya jawabannya. Kita cari kebenarannya lewat kegiatan berpraktikum. Nih. Oke, kita lanjut ke organisasi belajar.
kalian hendaknya paham dulu apa tujuan percobaan hari ini. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat menjelaskan peristiwa tegangan permukaan, kemudian selanjutnya adalah peserta didik dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa tegangan permukaan. Sebentar, jika ada pertanyaan, kita lanjut di kegiatan ya, membimbing kalian secara individu dalam penyelidikan. Kalian bisa memanfaatkan WA group, ya WA group berupa WA kelas. Kalian bisa bertanya-tanya di sana, Bapak pantau. Nah, siapa yang mau menunjukkan video kegiatan pembelajarannya selama mengerjakan praktikum? Ya, Komang Lydia ya. Baik, Pak. Pun tujuan dari percobaan ini yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan, 3 gelas, air minum secukupnya, garam, deterjen, garpu, silet, dan tisu. Percobaan air minum biasa. Tuangkan air minum ke dalam gelas. Masukkan silet menggunakan garpu dengan hati-hati. Dan terlihat bahwa silet mengapung di atas permukaan air. Percobaan air garam. Tuangkan air ke dalam gelas. Masukkan dan campurkan garam dengan air. Masukkan silet menggunakan garpu dengan hati-hati. Terlihat bahwa silet mengapung di atas permukaan air garam. Percobaan air deterjen. Tuangkan air ke dalam gelas. Masukkan dan campurkan deterjen dengan air. Masukkan silet menggunakan garpu dengan hati-hati. Dapat diamati bahwa silet tenggelam di dalam air deterjen. Dari percobaan tersebut dapat diketahui bahwa silet mengapung di air minum biasa dan air garam dan tenggelam di air deterjen. Mengembangkan hasil karya. Ya. Oke, Bapak ingin tahu juga sekarang tentang hasil dari pengamatan kalian. Siapa yang mau melaporkan terkait pengerjaan LKPD tadi? Oke, udah ada ya. Coba saya dulu. Nah, jadi di percobaan tentang tegangan permukaan ini, langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah mencelupkan silet pada permukaan air yang tidak dicampur apa-apa. Sehingga dari langkah-langkah tersebut, ini ada juga foto dari alat dan bahan yang digunakan. Nah, dari langkah-langkah tersebut, saya mendapatkan hasil seperti ini. Jadi pada jenis zat cair air minum, itu keadaan siletnya adalah mengambang atau berada di permukaan air. Untuk jenis zat cair air garam, juga sama, mengambang atau berada di permukaan air garam. Namun yang ketiga pada jenis zat cair air deterjen itu, siletnya itu tenggelam atau berada di dasar gelas. Untuk analisis hasil pengamatannya, yang pertama ditanyakan bagaimana keadaan silet ketika diletakkan di atas permukaan air dan mengapa dapat terjadi demikian. Jadi bisa kita lihat di sini seperti di fotonya itu, silet itu mengambang dan berada di permukaan air. Hal ini disebabkan karena pada fluida itu ada gaya tarik menarik antar molekulnya, atau pada air itu ada gaya tarik menarik antar molekulnya, sehingga pada permukaan fluida itu seolah terdapat sebuah lapisan tipis yang elastis. Nah, karena itulah jika kita letakkan silet dengan tekanan yang ringan atau tidak terlalu besar, atau dengan hati-hati, itu siletnya akan mengambang dan tidak memecah lapisan tipis tadi.
Nah, dari analisis itu saya mendapatkan kesimpulan seperti berikut. Yang pertama, pada suatu fluida terdapat gaya yang bekerja pada batas permukaan fluida. Gaya ini timbul karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul fluida, sehingga pada permukaan seolah menimbulkan lapisan tipis yang elastis. Gaya ini disebut dengan gaya tegangan permukaan. Oke, seperti apa yang kalian kerjakan tadi, ya hasil yang kalian tunjukkan juga menunjukkan ya relasi yang cukup. Nah, tegangan permukaan ini terjadi akibat gaya kohesi. Nah, bagaimana kaitannya dengan permasalahan tadi? Mengapa koin bisa mengapung padahal massa jenis koin lebih besar daripada massa jenis air? Siapa yang bisa mengaitkan? Menurut saya, untuk percobaan koin ini sama seperti mirip dengan percobaan yang telah kita lakukan, yaitu adanya tegangan permukaan oleh gaya kohesi yang terjadi di air, dan ketika koin tersebut diletakkan dengan hati-hati sehingga tidak merusak lapisan tegangan permukaan tersebut, menyebabkan koin dapat terapung. Kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Ya, siapa yang bisa, sekarang kita lanjut ke penutup ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya. Coba, Lydia. Baik, kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, jadi kita mempelajari materi tentang tegangan permukaan, kapilaritas, dan juga viskositas. Untuk tegangan permukaan terjadi karena adanya gaya kohesi atau tarik-menarik antar molekul, sehingga setelah kita melakukan percobaan tadi bersama-sama, kita dapat mengetahui bahwa jika benda diletakkan dengan hati-hati di atas permukaan sebuah fluida, tergantung juga dengan zat fluida tersebut, benda dapat tenggelam ataupun terapung. Sementara untuk kapilaritas sendiri merupakan peristiwa naik turunnya cairan pada pipa kapiler, di mana dapat membentuk viskositas cekung di air. Viskus ya. Dan di mana di air tersebut kohesi lebih kecil daripada adesi dan diraksa kohesi lebih besar daripada adesi. Ini merupakan kekentalan suatu fluida. Oke, terima kasih Komang. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Bapak harap kalian masih semangat. Iya, oke, masih semangat. Bapak sampaikan dulu bagaimana refleksi pembelajaran hari ini. Baik Pak, untuk refleksi pembelajaran pada hari ini, rasakan pelajaran pada hari ini berlangsung dengan sangat interaktif Pak, antara Bapak dan kami siswa, dan juga rasa pembelajaran kali ini lebih hangat dan lebih fun daripada pembelajaran pada hari sebelumnya Pak. Terima kasih. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang yang namanya fluida dinamik. Silahkan dipelajari. Untuk pembelajaran hari ini, ada pertanyaan anak-anak? Tidak Pak. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Arsa, terima kasih anak-anak yang lain. Jadi kalian, Bapak harap tetap semangat. Untuk hari ini pembelajarannya Bapak cukupkan, silakan bisa melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih anak-anak.